Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Alia dari TK Islam Terpadu Al-Ibro, Gresik. Subhanallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah atas limpah nikmat iman, nikmat sehat. Saya dapat berkesempatan menyampaikan Grand Design Pendidikan tahun 2045 dengan pembelajaran menggunakan pendekatan terpadu versi CSID dan pendekatan STEAM. Kita mengetahui tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran, diri manusia yang rasional, dan perasaan indera. Dan kita juga mengetahui tujuan pendidikan nasional sendiri adalah untuk berkembangnya potensi peserta menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Harapannya dari tujuan pendidikan ini saling melengkapi dan bisa bangkitnya generasi Indonesia emas. Dan kita ketahui perkembangan revolusi industri sekian marak, kita sampai di tahap yaitu industri 4. Ya, dan di sini pendidikan juga mengarahkan kepada konsep merdeka belajar, di mana filsafat bahwa di dunia sekarang dan yang akan datang pembelajaran keseragaman bukan suatu hal yang dapat meningkatkan kualitas. Jadi kita dituntut bagaimana kita bisa menyeimbangkan dengan kehidupan dengan apa yang ada di sekitar kita, dan itu dapat direalisasikan melalui pendekatan terpadu dan STEAM. Di sini pendekatan pembelajaran terpadu versi CSID akan berkolaborasi dengan pendekatan pembelajaran STEAM, dan di sini harapannya dalam pendidikan PAUD ini dengan pengorganisasian kurikulum, pendidikan, proses pembelajaran, pengelolaan kelas, penilaian, perangkat pembelajaran, pemberdayaan orang tua, pengawasan proses pembelajaran yang sesuai konsep pendekatan terpadu ini menjadikan Grand Design di pendidikan 2045. Dan kini kita ketahui pembelajaran adalah interaksi siswa dengan guru atau sumber belajar yang lain dalam lingkungan belajar. Di sini prinsip proses pembelajaran adalah perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung siswa, pengulangan belajar, materi pelajaran yang menantang dan merangsang balikan dan penguatan terhadap siswa. Dan di sini pendekatan terpadu sendiri adalah membangun proses pembelajaran yang menghidupkan nilai-nilai Islam secara konsisten dan sebagai upaya untuk menjaga mutu proses pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan tugas tumbuh kembang anak. Di sini pendekatan terpadu sendiri adalah singkatan dari T, terangkan, yaitu memfasilitasi anak untuk mengenali lewat informasi yang ada. E, eksplorasi, yaitu melakukan beragam aktivitas untuk mengenal konsep. R, respon, menanggapi atau memberi reaksi secara tepat atas apa yang disampaikan atau dilakukan oleh anak. P, yaitu pembiasaan, mendesain secara sengaja apa saja ini dibiasakan oleh anak. A, apresiasi, yaitu kita memberi penguatan, feedback, dan penghargaan positif. Duniawi, D-nya duniawi ya. Kita mengkaitkan dengan kehidupan dunia anak dan kebermanfaatan sehingga mudah diaplikasikan. Dan yang terakhir U adalah ukhrawi. Kita menjadikan setiap kegiatan dikaitkan dengan keberadaan Allah. Nah, ini saya jelaskan kembali, diterangkan pada sendiri, yaitu pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Kegiatan menerangkan dengan efektif kepada anak akan menciptakan proses sampainya pesan belajar itu kepada anak, dan anak terpenuhi keingintahuannya.
Dan keterampilan berkomunikasi yang efektif itu akan mendukung terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menambah peluang banyaknya pesan belajar sampai kepada anak. Dan media dan strategi yang tepat juga menjadi faktor penting pada proses menyampaikan pesan belajar pada pembelajaran. Nah, di sini eksplorasi itu anak-anak itu biar mempunyai eksplorasi lingkungan. Dan jalan anak untuk mengembangkan fungsi seluruh inderanya serta merangsang kemampuan anak dalam mengaitkan berbagai informasi dan mengasah kemampuan kerja kognitifnya. Dan eksplorasi berpikir pun bisa dilakukan anak-anak melalui tanya jawab, pertanyaan terbuka, dan pertanyaan yang menggali pemahaman. Eksplorasi sendiri juga bisa dilakukan dalam kebebasan memilih kegiatan atau hal-hal yang disukai. Di sini eksplorasi dalam beragam memilih sumber belajar yang bisa diambil, baik itu yang ada di alam. Respon. Nah, respon sendiri adalah memberi tanggapan. Anak akan merasa diakui keberadaannya dan senang untuk melakukannya lagi. Feedback yang respon adalah feedback yang positif akan membangun rasa percaya diri anak dan meningkatkan daya dorong untuk menampilkan perkembangan potensinya. Ya, ketika anak itu melakukan, alhamdulillah, anak hebat, dan kakak bisa melanjutkan lagi kegiatannya seperti itu. Atau mungkin apa yang bisa dibantu ketika anak merasa kesulitan. Dan di sini pembiasaan. Ya, ini pembiasaan yang diberikan adalah perilaku-perilaku yang ada dalam lingkungan. Pengasuhan dan pendidikan yang menyenangkan merupakan metode efektif untuk menumbuhkan kebiasaan baik anak. Dan suatu pembiasaan itu butuh pengulang-ulangan dan konsisten. Sabar dengan prosesnya adalah kunci dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk berlatih dan membiasakannya. Di sini bisa ada untuk doa, membiasakan untuk selalu mencuci tangan sebelum makan, berdoa sebelum dan sudah makan, dan banyak lagi pembiasaan-pembiasaan yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita. Di sini apresiasi. Dalam kita bisa melakukan apresiasi itu secara verbal maupun non verbal hingga material yang bisa kita berikan. Di sini memotivasi dan mendorong agar kebaikan itu bisa dilakukan terus-menerus. Dan apresiasi menggunakan prinsip pemberian reward atau pujian yang bertahap dan variatif, tidak membuat candu atau tergantungan. Jadi bisa bertahap ya, anak yang usia dini itu butuh sesuatu yang konkret, bisa nyata gitu. Selain pujian, bisa melakukan reward dengan jempol, dengan pelukan, dengan cium, seperti itu akan menjadikan sesuatu apresiasi itu bisa mengena ke anak-anak kita. Dan sini duniawi, yaitu stimulan yang tepat akan menjadi lebih bermakna jika didekatkan dengan hal-hal yang berada di sekitar anak dan dapat diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari anak. Sini kegiatan-kegiatan yang ada di sekeliling anak-anak. Gitu. Jadi kita mau proses pembelajaran itu sesuatu hal yang mudah dan ada di sekeliling anak. Dan hal tersebut merupakan pijakan untuk menambah pengertian-pengertian baru berikutnya yang akan meningkatkan kuantitas dan kualitas kemampuan berpikir anak. Dan di sini mengaitkan kegiatan atau tema yang dibahas dengan aktivitas sehari-hari sehingga apa yang dipelajari menjadi bermakna dan bermanfaat. Seperti ketika anak bermain mencuci kain perca, nah itu kita kaitkan apa yang biasanya kita lakukan ketika di rumah, kita melihat itu, oh iya aku pernah melihat budaku mencuci baju, itu anak-anak bisa, ya itulah kita bisa melakukannya ini karena bermanfaat. Gitu. Dan yang terakhir itu ukhrawi. Di sini semua stimulan harus berkaitan dengan penanaman nilai-nilai akidah dan pembentukan akhlakul karimah. Di sini guru harus mampu menghubungkan nilai-nilai ukhrawi
dengan hasil karya, benda, objek, dan amal keseharian. Nah, di sini guru juga harus mengenalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang terintegrasi dengan seluruh pesan belajarnya. Seperti di Al-Quran ada ilmu tentang hujan, tentang gunung, tentang tarik sat, tentang cara kita menghormati orang tua, dan lain-lain. Nah, jadi ketika kita mendapatkan melihat objek tumbuhan, nah itu kita kaitkan siapa yang menciptakan ini, Allah, gitu ya. Amal keseharian kita bisa mencontoh, itu adalah contoh seperti Rasulullah, seperti itulah kita bisa mengaitkan itu ke nilai-nilai Islamnya. Nah, kita masuk kepada pendekatan STEAM. Apa STEAM itu? Nah, STEAM itu adalah singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Di sini Science itu adalah IPA, di mana kajian tentang fenomena alam, di mana melibatkan observasi dan pengukuran untuk menjelaskan secara objektif alam yang selalu berubah, untuk memahami alam semesta yang merupakan dasar dari teknologi. Nah, teknologi sendiri itu inovasi-inovasi manusia yang bisa digunakan untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dan membuat kehidupan lebih baik dan lebih aman. Di engineering ini adalah teknik penerapan ilmu dari teknologi, yaitu untuk mendesain, mengkonstruksi aplikasi kreatif, mesin, peralatan, sistem, materi, dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis dan ramah lingkungan. Itu adalah cara bagaimana itu bisa terlaksana. Di sini A adalah art, seni, yaitu keahlian membuat karya yang bermutu. Dan terakhir M adalah matematika, yaitu ilmu tentang pola-pola dan hubungan-hubungan, menyediakan bahasa bagi teknologi IPA dan teknologi. Mengapa pendekatan STEAM? Ya, karena dari STEAM itu tujuannya adalah pembelajaran STEAM itu dapat mengasah tingkat literasi STEAM pada peserta didik, dan agar masyarakat kita memiliki kapasitas dalam literasi STEAM, maka pendidikan saat ini perlu menerapkan pendekatan pembelajaran STEAM. Karena literasi STEAM ini mengarahkan kepada penguasaan soft skill atau kemampuan yang bersifat efektif dan psikomotorik seperti critical thinking, problem solving, communication, collaboration, creativity, atau innovation yang sangat dibutuhkan dalam persaingan global. Jadi ketika anak memiliki ini, ketika dihadapkan satu permasalahan, dia akan mudah ragu, dia akan mencoba mencari solusinya, seperti itu. Di macam-macam STEAM sendiri ada 3 ya. Di sini yaitu pendekatan terpisah atau silo pada STEAM. Di sini masing-masing bidang pelajaran itu berdiri sendiri, di mana bidang pelajaran IPA itu diajarkan terpisah dengan matematika, seni, teknik, dan maupun teknologi. Jadi bisa dibelajarkan dengan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi. Nah, untuk pendekatan yang macam pendekatan STEAM yang kedua yaitu pendekatan tertanam atau embedded. Di sini pada konten pendekatan pembelajaran ini inovatif, STEAM tidak lagi dipandang sekedar bidang pelajaran yang terpisah, tapi di sini lebih menekankan pada materi pelajaran yang menjadi bidang utama. Tidak fokus pada mata pelajaran satu saja, tapi materi pada pendekatan tertanam tidak dirancang untuk dievaluasi atau dinilai. Jadi saling satu bidang utamanya, tapi untuk yang lainnya ini untuk sebagai pelengkap dalam menjelaskan bidang-bidang ilmu yang lainnya, seperti itu. Dan sini macam pendidikan STEAM yang ketiga yaitu pendekatan terpadu, integrated pada STEAM. Jadi pendidikan STEAM yang dilaksanakan secara terpadu, diajarkan seolah-olah dalam satu subjek pelajaran, dapat dilakukan dengan minimal 3 disiplin ilmu. Jadi kita mengajarkan suatu pelajaran, tapi kita mendapatkan ilmu IPA, seni, matematik, atau teknologi dan teknik. Dan
di mana garis lingkaran yang saling memotong ini menunjukkan berbagai pilihan ilmu yang terlibat dalam pendekatan terpadu agar tercipta integrasi multidisiplin maupun interdisiplin. Nah, bagaimana menerapkan STEAM? Nah, ini salah satunya untuk menggunakan pendekatan integratif. Di sini pendidikan STEAM yang dilaksanakan secara terpadu diajarkan seolah-olah dalam satu subjek pelajaran. Nah, jadi ya satu kegiatan, tapi ternyata mencakup semua aspek ilmu. Nah, pendekatan terpadu dapat dilakukan dengan minimal 2 disiplin ilmu. Dan pendekatan terpadu diharapkan dapat meningkatkan minat peserta didik pada bidang STEAM, apalagi dimulai sejak usia dini, bisa sekolah dasar usia dini seperti itu. Di sini peserta didik dapat menghubungkan materi dari berbagai bidang STEAM dengan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, keterampilan pemecahan masalah, dan pengetahuan untuk mencapai kesimpulan. Nah, bagaimana menerapkan STEAM itu ada 2 pembelajaran STEAM yang dipadukan dengan model pembelajaran inovatif, yaitu project based learning dan problem based learning maupun model collaborative learning. Nah, ini apa manfaat menerapkan STEAM? Nah, ini banyak yang bisa kita dapatkan, yaitu motivasi siswa itu mengurangi egosentris siswa, antusias, dan tidak ada lagi yang paling menonjol. Mereka saling bekerja sama bagaimana memecahkan permasalahan itu. Dan di sini guru sebagai fasilitator. Di sini menggunakan collaborative learning ya, memungkinkan anak bisa mencapai target yang maksimal untuk saling berkolaborasi. Di sini guru sebagai fasilitator. Guru bisa mengontrol atau memonitor tugas-tugas siswa. Jika ada kendala, bisa cepat membantu. Proses penilaian. Di sini penilaian adalah suatu proses. Nah, penilaian bersifat proses sehingga ragam penilaian tidak hanya berbentuk sosial. Siswa menjadi lebih produktif. Dengan kegiatan kolaboratif, timbul rasa percaya diri, rasa ingin tahu, empati, simpati, dan memiliki 4C, terampil komunikasi berkarya. Dan di sini menjadikan anak lebih mandiri belajar. Anak karena senang dan minat dalam mengerjakan tugas-tugas, karena merasa lebih mudah karena bisa bersama dengan teman-temannya. Nah, di sini pendekatan terpadu dari CSIT dan pendekatan STEAM ini akan dipadu dengan pengorganisasian di lembaga PAUD. Apa saja dalam pengorganisasian ini adalah ada kurikulum. Di sini kurikulum kita mengacu kepada sistem pendidikan nasional ya untuk usia dini, begitu ya. Di sini kita kaitkan kurikulum itu dengan pendekatan terpadu versi CSIT dan pendekatan STEAM. Dan yang kedua adalah pendidik. Nah, kita juga harus memiliki pendidik yang paham dengan pendekatan terpadu dan pendekatan STEAM. Di sini kita juga harus tahu bagaimana proses pembelajarannya, caranya seperti apa, memakai pendekatan terpadu dan pendekatan STEAM itu seperti apa. Kita harus mempunyai panduannya untuk bisa menyampaikan ini kepada anak. Nah, di sini juga kita harus memikirkan bagaimana pengelolaan kelas itu, bagaimana kalau settingan kelas itu seperti apa, yang harus dilakukan seperti apa, yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, itu semuanya kita harus tahu seperti apa di dalam pengelolaan kelas ini. Yang selanjutnya itu penilaian. Nah, di penilaian ini kita juga bisa mengetahui pendekatan terpadu seperti apa, penilaiannya, pendekatan STEAM-nya di mana. Nah, itu bisa dilakukan dengan anekdot atau observasi. Nah, ini selanjutnya itu perangkat pembelajaran. Itu media yang harus kita siapkan benar-benar agar proses pembelajaran itu
berjalan dengan lancar. Dan yang ini selanjutnya itu kita juga harus mempunyai memberdayakan orang tua, ya, karena orang tua adalah pendukung program-program kita agar bisa terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir itu pengendalian dan pengawasan proses pembelajaran, karena ketika kita tidak bisa mengontrol atau ini evaluasi itu proses ini berjalan baik atau tidak, itu dari sini pengendaliannya, ada supervisi, ada tindak lanjut seperti itu. Nah, ini contoh model penerapan terpadu dan STEAM. Ya, saya di kegiatan inti di sini ada pijakan sebelum pijakan lingkungan, di mana guru menyiapkan peralatan. Sini saya contohkan membuat sate buah. Nah, ini pijakan sebelum bermain ini kita pakai terpadunya, terangkan. Nah, ini diskusi tema tentang makanan bergizi, aturan main, mempresentasikan alat dan bahan, dan anak disampaikan akan bekerja berkelompok untuk membuat sate untuk teman-teman, untuk nanti akan dimakan bersama. Di sini ada pronya untuk mengajak sebelum bermain untuk tetap melakukan berdoa. Di sini pijakan saat bermain itu ada eksplorasi. Nah, di sini adalah anak membuat sate buah. Nah, di sini STEAM-nya itu saya anak mencoba rasa dari makan buah ini, rasa pisang, melon, semangka ini. Apakah apa yang dihasilkan dari rasa buah-buahan itu. Teknologi yaitu anak memotong buah dengan pisau dan menusuk sate adalah teknologi. Tekniknya, nah bagaimana cara memotongnya, cara menusuk satenya sesuai dengan pola itu di tekniknya. Artnya itu mengkreasikan sate buah dengan bisa menambahkan topping atau cara anak-anak menyajikannya seperti apa. Dan sini matematika adalah anak menghitung jumlah dengan pola pisang, melon, semangka, pisang, melon, semangka sebanyak 3 kali seperti itu. Nah, di sini responnya adalah guru memberikan dukungan berupa pernyataan positif, hasil pekerjaan, dan guru juga mencatat mengasesmen kegiatan mereka. Dan di sini pijakan setelah bermain, guru mengapresiasi hasil apa yang sudah dikerjakan dengan kalimat positif atau motivasi lagi yang lainnya. Dan di sini pembiasaan duniawinya ada pembiasaan dan duniawinya adalah guru memotivasi anak untuk senang makan makanan bergizi setiap hari, dan anak menuangkan pengalaman bermainnya dalam bentuk gambar dan dalam tulisan, dan bisa menyampaikannya secara verbal ataupun dalam bentuk gambar seperti itu. Nah, di sini dari tujuan tadi pendidikan diharapkan dengan pendekatan pembelajaran terpadu dan pembelajaran STEAM ini saling kolaborasi dengan pengorganisasian di pendidikan PAUD itu akan menjadikan Grandkisan menjadi pendidikan di 2045. Terima kasih ini atas waktunya. Kemungkinan banyak yang mungkin perlu diperbaiki dalam yang saya sampaikan ini, mohon masukan dan kritikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.